Bismillahirrahmanirrahim. Hai guys, balik lagi bersama. Semoga baik-baik aja ya. Dan di video kali ini saya akan kembali mendongengkan tentang sebuah kisah yang diangkat dari kisah nyata, yakni tentang awal mula perdamaian antara tentara salib dengan pasukan muslim pada tahun 1100-an. Dan nggak bosan-bosan nih ya, saya ingatkan kepada kalian untuk selalu bijak dalam berkomentar ya, dikarenakan film ini sendiri hanya bermaksud untuk menciptakan perdamaian di antara umat beragama, karena agama manapun tidak ada yang mengajarkan tentang permusuhan ataupun peperangan. Dan perlu kalian tahu, saya di sini hanya mendongengkan sebuah kisah yang menarik buat dibahas, bukan untuk menyudutkan agama manapun. So gimana kisahnya? Oke, kalau kalian penasaran, mendingan kita langsung aja yuk ke alur film ceritanya. Pada tahun 1220, kita diperlihatkan dengan sebuah peperangan yang menjadi puncak pada perang salib. Pada zaman itu, pasukan muslim dan juga Kristen saling bertempur satu sama lain dalam perang yang sudah berlangsung selama lebih dari 120 tahun lamanya. Pada akhirnya, seorang raja bernama Sultan Muhammad Al-Kamil dan juga seorang penyair Kristiani bernama Santo Franciscus berusaha saling mereda peperangan antara kedua belah pihak. Nah oke, sekarang kita cerita kembali mundur pada tahun 1095. Penguasa kekaisaran Kristen Timur yaitu seorang paus di Konstantinopel mengajukan sebuah permohonan kepada saingannya, yakni paus dari gereja Katolik. Di sana, dia meminta bersatu dalam melawan pasukan muslim yang ada di perbatasan, agar Roma dapat mendominasi semua wilayah. Lalu di keesokan paginya, sang paus mulai menyuarakan suara kembali kepada para penduduk Kristen agar mereka ikut serta dalam perang salib dalam aksi merebut kembali kota Yerusalem. Dan akibat ceramah dan juga motivasi yang telah dia lontarkan, banyak dari para penduduk kota yang berpartisipasi dalam perang tersebut. Memasuki tahun 1096, saat pasukan salib melintas di Eropa, mereka mulai melancarkan serangan pertama kepada orang-orang Yahudi Eropa tanpa pandang bulu, dengan alasan kaum Yahudi adalah ras yang bersalah atas kematian Kristus. Our holy sites from seems to be a major flip immediately. Sampai pada akhirnya memasuki tahun 1099, ketika tentara salib tiba di kota Yerusalem, mereka langsung melakukan pembantaian kepada orang-orang Muslim dan juga Yahudi. Tanpa membeda-bedakan sasaran, termasuk orang-orang Kristen Sikimatik pun menjadi sasaran mereka semua. Di tahun 1187, pasukan di bawah komando pemimpin muslim yaitu Sultan Saladin berhasil merebut kembali kota Yerusalem, sehingga pada akhirnya kota Yerusalem tidak lagi di bawah kendali umat Kristiani. Dari cahaya kemenangan kaum muslim, kini keponakan muda dari Sultan Saladin yang bernama Sultan Muhammad Al-Kamil mulai dipersiapkan nih untuk menjadi pemimpin di suatu hari mendatang. Singkat cerita, setelah 15 tahun berlalu, benar saja, di tahun 1202, Sultan Muhammad Al-Kamil resmi menjadi seorang pemimpin di kala ketika kota Mesir sedang dilanda krisis. Lalu di sisi lain, pada malam hari di sebuah warung, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Santo Franciscus, atau lebih akrab dipanggil dengan nama Francis. Dia adalah seorang anak muda rebel yang sering menghabiskan waktunya dengan mabuk-mabukan bersama dengan teman-temannya. Namun pada suatu hari, dia memutuskan untuk bergabung sebagai seorang pasukan perang. Sayangnya, dalam pertempuran itu Francis pun harus tertangkap oleh pasukan musuh yang dijadikan sebagai seorang tahanan selama 1 tahun lamanya. Untungnya, sang ayah datang dan langsung menebus dirinya di tempat penawaran. Nah, semenjak kejadian saat itulah, sikap dan juga perilaku Francis menjadi berubah drastis menjadi lebih baik lagi, dengan hanya menghabiskan waktunya untuk berkhotbah dan juga menyebarkan agama Kristiani di kotanya. Namun meskipun begitu, salah seorang paus bernama Innocentius III malah mulai menyampaikan suaranya dengan mengajak para penduduk di sana untuk mengikuti perang salib kembali. Di tahun 1204, setelah tentara salib di bawah kendali Kardinal Pelagius dan tiba di kota Konstantinopel, dia kemudian langsung memerintahkan kepada seorang pendeta cerdas yang ahli dalam merancang senjata untuk menyerang kaum muslim yang ada di Mesir.
What right do you have? Dikarenakan jikalau tentara salib berhasil menaklukkan Mesir yang dikenal kuat, maka dengan mudah mereka juga bisa menaklukkan kota Yerusalem. Namun, hanya satu hal yang bisa menghalangi rencana mereka semua, tentang benteng Damietan yang terletak di muara sungai Nil yang membuat tentara salib tidak bisa berlayar di sungai tersebut. Egyptians approached. Singkat cerita, setelah pasukan salib tiba di perbatasan, mereka kemudian mulai sehingga pada akhirnya berita tersebut didengar langsung oleh sang sultan. They launched another assault. He's in a rather precarious. Mendengar kabar itu, Sultan Al-Kamil mulai mempercepat para pasukannya menuju benteng Damietan. That he's going to speak out against us and refuse to turn back. Awalnya di sini tentara Muslim sempat kewalahan, namun pada akhirnya mereka berhasil membuat mundur para tentara salib. Singkat cerita, setelah perang kota berlangsung selama kurang lebih 2 tahun lamanya, Francis dan juga salah satu biarawan pengikutnya terus-menerus mengingatkan tentara salib untuk tidak melakukan peperangan lagi dan meminta kepada mereka untuk hidup dalam kedamaian. Namun, sayangnya, khotbahnya itu ternyata tidak didengar sama sekali. After just one word, and likely nail it to your forehead. Kardinal Plagius yang masih tidak puas, dia tetap dengan pendiriannya tentang menguasai Mesir. Sehingga mendengar perkataan tersebut, sang biarawan Francis yang menginginkan perdamaian, dia kemudian mencoba mendatangi kamp tempat kediaman Al-Kamil untuk menyuarakan perdamaian. Greatest piece of all, my friend. Nah guys, meskipun surat perjanjiannya sudah ditolak, Al-Kamil masih mempersilahkan Francis berbicara tentang pendapat yang akan dia sampaikan dalam usaha perdamaian. Setelah mendengar pendapat darinya yang sama percis, dengan murah hati, Al-Kamil mengizinkan Francis untuk berkeliling tempat orang-orang Muslim dan juga tinggal di dalam camp selama berminggu-minggu. Heard the call to prayer. Hingga pada akhirnya hati dari Francis pun terkagum saat dia melihat orang-orang Muslim melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Akibat rasa hormat yang telah mereka miliki satu sama lain, seiring mereka berdua berbicara, bukanlah sebuah permusuhan, melainkan sebuah persaudaraan, meskipun mereka berdua berbeda agama. Sepulangnya Francis dari kamp tempat orang-orang Muslim, dia kemudian memberitahu tentang kemurahan hati dari sang sultan kepada Paus Kardinal Plagius. Namun, dikarenakan paus tersebut egois ya, akhirnya dia pun tetap dengan pendiriannya, yakni tidak mau berdamai, bahkan dia berniat menyerang kamp-kamp orang Muslim setelah bala bantuan dari pasukan salib datang. Singkat cerita, di pertempuran selanjutnya, akibat kalah jumlah, pasukan Sultan Al-Kamil pun dengan terpaksa mundur menuju kota Kairo, sehingga pada akhirnya tentara salib berhasil menerobos masuk ke dalam benteng Damietan. All of a sudden in his writings there is this. Sedangkan Francis yang sudah gagal mencegah peperangan, dia kemudian memutuskan untuk kembali ke kota asalnya. Lalu di hari-hari terakhir, dia kemudian mulai menuliskan sebuah surat, yaitu Islam dan juga Kristiani bisa hidup saling berdampingan dalam kedamaian. Di sisi lain, Kardinal Plagius dan juga para pasukannya yang sedang memikirkan cara untuk menguasai kota Kairo, tiba-tiba saja tempat camp yang mereka tinggali pun mengalami banjir yang berasal dari sungai Nil. Dan hal tersebut merupakan rencana dari Sultan Al-Kamil sendiri untuk memancing mereka semua, sehingga pada akhirnya para pasukan salib tidak bisa kemana-mana dikarenakan akses jalanan satu-satunya telah dijaga oleh tentara Muslim. Selama berhari-hari di tengah-tengah kelaparan dan juga kebanjiran, saat itu pasukan Muslim bisa saja membantai habis pasukan musuh. Namun dikarenakan kebijakan dan juga kemurahan hati sang Sultan Muhammad Al-Kamil, mereka memilih untuk membagikan beberapa roti kepada pasukan musuh yang pada saat itu sedang kelaparan. Subhanallah. Who can doubt that such kind as the Crusades? Sehingga akibat kebaikan sang Sultan, Oliver Paderborn, sang perancang senjata dan juga beberapa jenderal tentara salib lainnya tersentuh dan memilih untuk pulang ke tempat asal mereka dengan berhenti memerangi tentara Muslim. Tindakan kemanusiaan Sultan Al-Kamil menandai awal dan juga akhir dari peperangan mengerikan yang kita kenal sebagai Perang Salib. Di tengah kepemimpinan Al-Kamil ditandai oleh keadilan terhadap orang-orang Kristen di Mesir dalam perdamaian, sehingga pada akhirnya film pun selesai.